Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Serba Info. Nah, jadi info yang ada pada hari ini yang akan saya share untuk mereka yang belum tahu ataupun untuk mereka yang sudah tahu. Nah, saya ingin menyampaikan ulang tentang ada satu masalah yang terjadi sekarang. Nah, ada seorang perempuan berwarga negara Amerika Serikat yang pindah ke Bali dengan menggunakan visa liburan pada tahun 2019. Alasannya pindah ke Bali karena dia kesulitan mencari kerja di negaranya, Amerika Serikat. Jadi dia pindah ke sini sama teman atau pacarnya gitu ya. Habis itu mereka berdua berusaha untuk survive di Indonesia. Nah, tapi yang jadi permasalahannya adalah akhirnya mereka ngejual ebook yaitu Our Bali Life is Yours seharga $30 atau sekitar 400.000, kira 430 atau 440.000 gitu ya kalau dirupiahkan. Nah, jadi di Twitternya ataupun di ebook itu beliau menjelaskan cara gimana supaya masuk ilegal ke Indonesia, terutama ke Bali, habis itu tinggal di Bali dengan nyaman, dengan bahagia, dengan mendapatkan gaji standar Amerika untuk hidup di Bali yang relatif lebih murah dari Amerika. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ia berusaha mengajak orang-orang lain untuk tinggal di Indonesia secara ilegal menggunakan visa liburan, tapi akhirnya ia bekerja di sini. Itu yang menjadi permasalahannya. Akhirnya cuitannya di Twitter dia mempromosikan e-booknya ini, jadi diprotes lah sama orang-orang Indonesia. Bahkan ada yang membuat laporan ke kantor imigrasi dalam Twitter itu, dan terjadilah ya namanya warganet Indonesia, netizen Indonesia namanya, ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan yang kayak gini langsung menyerbu Twitter si Kristen Gray. Jadi menyerbu ke sana, akhirnya rame-rame pada ya bilang jangan kayak gitu. Jadi kayak ngejadiin Bali sebagai satu objek untuk lu hidup senang-senang di sana tanpa ngebayar pajak. Habis itu secara tidak langsung tentunya merugikan negara kita sendiri gitu kan, karena ia mengajarkan cara hidup di Indonesia secara ilegal dan dia masih sebagai seorang warga negara Amerika Serikat. Itu masalahnya. Akhirnya ketika diserbu oleh netizen, beberapa orang termasuk Kristen Gray sendiri akhirnya mulai playing victim. Nah, di sini yang bikin ngeselinnya. Jadi Kristen Gray dan teman-temannya mengatakan seolah-olah orang Indonesia ini rasis, ya anti kepada orang kulit hitam, karena kebetulan si Kristen Gray ini orang kulit hitam. Nah, dia kayak berusaha ngebela diri gitu, jadi kita yang rasis, jadi seolah-olah kita yang salah. Padahal dalam masalah ini jelas-jelas dia yang salah, dan playing victim ini jelas-jelas salah. Ada juga komen yang mengatakan kayak ngedoain biar Indonesia dijajah Jepang lagi. Apa hubungannya sama masalah Kristen Gray yang mengajak orang datang ke Indonesia secara ilegal gitu kan? Nah, dia di Amerika aja udah bikin peraturan yang ketat banget supaya orang Meksiko nggak datang ke Amerika Serikat untuk mencari kerja kayak gitu. Ya, kalau legal nggak masalah, kalau ilegal jadi permasalahannya. Nah, kalau memposting hal itu di dunia internet malah lebih parah. Itu yang diprotes orang Indonesia. Selama ini kita di Indonesia jauh dari masalah yang berhubungan dengan hal-hal rasis kayak gini, jauh banget. Jadi ya selama kita hidup di Indonesia, dari awal Indonesia merdeka sampai sekarang, saya rasa tidak pernah ada masalah rasisme di Indonesia. Ramai kok pemain bola berkulit hitam main di Liga Indonesia. Nah, sampai sekarang saya nggak pernah dengar ada satupun pemain kulit hitam yang bermain di Liga Indonesia diperlakukan secara rasis, atau kayak yang terjadi di Eropa kayak di Soraki gitu dengan bu rasis kayak gitu, nggak pernah ada di Indonesia. Bahkan mereka dihargai kalau memang mereka bisa ngebawa tim mereka menjadi tim jawara, tentunya kayak gitu. Dan di Indonesia kita juga tahu bersama sebenarnya di sini berbagai macam ras ada di sini. Ya, ada Tionghoa, ada orang Arab, bahkan ya juga ada orang kulit hitam itu di Indonesia ini. Semuanya hidup dengan damai. Kok Kristen Gray yang baru datang ke sini 1 tahun habis itu nuduh kita sebagai rasis? Nggak pernah ada masalahnya Indonesia dengan permasalahan rasisme kulit ini, kita nggak pernah masalah. Kita ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Ketika ada orang-orang yang berpostur tubuh dengan warna kulit seperti orang Belanda, berpostur tubuh seperti orang Belanda, kita nggak akan rasis kepada mereka. Bahkan kebanyakan orang-orang yang berperawakan seperti orang Belanda malah jadi artis di Indonesia. Nah, rame juga kok orang kulit hitam yang menjadi artis di Indonesia, rame. Gak pernah kita rasis kayak gitu.
yang kita permasalahkan adalah si Kristen Grey ini sudah masuk ke Indonesia dengan cara ilegal dan seolah-olah mengatakan bahwa caranya itu benar gitu. Dan satu lagi yang gak enak ya, dia nuduh kita rasis. Padahal selama ini ya jangan samain Amerika Serikat dengan Indonesia dong untuk masalah ini. Untuk masalah rasis mah Indonesia nggak pernah kena selama ini. Dan dia sok-sok ngatain kita rasis. Orang Indonesia nggak pernah mempermasalahkan mau nikah sama orang kulit hitam, mau nikah sama orang kulit putih, mau nikah sama orang kulit pink, kulit kuning, segala macam. Nggak pernah mempermasalahkan hal itu di Indonesia selama ini yang kita tahu, dari awal merdeka sampai sekarang. Nah, ini dia baru datang sok-sok bilang bahwa Indonesia rasis. Kapan Indonesia rasis? Kapan? Yang kita permasalahkan adalah salahnya dia gitu. Kok dia salah tapi akhirnya kayak langsung ngebela diri ngatain bahwa Indonesia rasis? Apa hubungannya? Kalau nggak mau diserang oleh netizen Indonesia, jangan buat masalah dengan negara ini. Kayak gitu aja sebenarnya. Nah, jadi video ini saya bikin juga untuk melampiaskan kekesalan. Nah, silakan teman-teman yang lain berikan komennya yang terbaik. Jadi ini channel baru, saya mohon supportnya, subscribe, like, dan tentunya komen. Oke, terima kasih. Dan semoga permasalahan ini dapat diselesaikan secepatnya oleh pihak imigrasi. Dan semoga Kristen Grey dapat kena hukuman atau denda sesuai dengan yang berlaku di Indonesia. Nah, itu aja video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih.